Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, marilah kita sama-sama memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah wa syukrulillah. Pagi hari ini kita dapat hadir di masjid yang megah, yang kita cintai ini, dalam rangka kita sama-sama ingin berupaya untuk menambah wawasan keagamaan kita. Di samping kita melaksanakan ibadah, salat, sunnah, mudah-mudahan salat ibadah kita, aktivitas kita akan membawa manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin Allahumma ya rabbal alamin. Pada kuliah duha pagi hari ini saya akan menyampaikan pesan agama atau judul ceramah. Ibu-ibu bawa buku, Bu, ya? Nampaknya ibu-ibu ini sekolah lagi ini. Jadi judul ceramah pagi hari ini sederhana saja. Judulnya adalah taubat. Apa, Bu? Taubat. Pertama saya ingin menjelaskan dari maknanya dulu, Bu. Karena taubat itu sering kita dengar. Tapi kalau ditanya, Bu, taubat itu apa? Ya taubat. Taubat itu berasal dari kata taba yatubu taubatan. Maknanya secara bahasa sama dengan kata roja'a yarji'u ruju'an. Roja'a maknanya kembali. Jadi taubat itu maknanya kembali. Kembali kemana? Kalau kata kembali kan harus ada sambungannya. Kembali kemana? Kemana, Bu? Ke rumah. Iya, kembali ke jalan Allah. Kenapa harus kembali? Karena pertama, kita ini secara fitrah memang pada dasarnya dekat dengan Allah. Fitrah kita ini dekat. Kalau dekat, insya Allah minta dikasih enggak, Bu? Oh, deket sama Pak Haji, tolong dong pinjem duit. Apa, Bu? Jangan kenceng-kenceng kalau pinjem duit. Pinjem duit. Tapi karena deket, insya Allah butuhnya berapa kamu? Coba ditantang itu. Karena deket. Mau pinjem duit, belum ngomong mau pinjem berapa, udah ditanya mau pinjem berapa kamu. Coba kalau enggak deket, kira-kira ditanya begitu apa enggak? Kalau bisa kabur aja dah ini.
Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka ibadi anni, manakala hamba-hambaku bertanya kepada engkau Muhammad tentang aku, kata Allah, fa inni qarib, maka jawablah sesungguhnya aku itu adalah Allah itu dekat. Maka ujibu da'watad da'i idza da'ani, akan diijabah permintaan hamba yang mau berdoa kepada Allah, yang mau minta kepada Allah. Tapi sayang, deketnya kita ini enggak dipelihara, Bu. Ngutang sama orang sekali dikasih, datang lagi belum bayar, ngutang lagi. Ada yang begitu enggak, Bu? Mana orangnya? Belum dibayar lagi, ngutang lagi. Jadi tiap hari, tiap bulan kerjaannya ngutang melulu. Padahal punya duit, tapi karena Pak Haji sih gampang, nggak bayar-bayar. Udah nggak bayar atau belum bayar, ngutang lah. Tadinya deket, kalau udah sering ngutang, kira-kira Pak Haji gimana tuh? Alah, dia lagi paling ngutang. Apalagi kalau nggak bayar ngutangnya. Nah, dengan Allah, kedekatan itu kalau tidak kita pelihara, sudah dikasih banyak macam, permintaannya diijabah oleh Allah, kita kok mulai kurang ajar sama yang menciptakan kita. Duit dikasih, rezeki dikasih banyak, yang tadinya belanja cukup di pasar karena duitnya masih sedikit, tapi giliran duitnya udah banyak, belanjanya kemana sekarang, Bu? Berangkat jam 5 sore, tawafnya di mall, Pak. Tawafnya di Carrefour, ya Bu ya. Pulang jam 8, sholat maghribnya lupa. Nah, yang ketahui ini pengalaman tuh. Atau jarang ke Carrefour kali ya. Kita sering melakukan pelanggaran. Kita sering melakukan kesalahan. Kita sering melakukan dosa kepada Allah, lupa kepada Allah, maksiat kepada Allah. Yang tadinya dekat, akhirnya menjadi jauh. Kalau jauh kan gak enak, Bu ya. Sama suami aja kalau giliran lagi jauh, gak deket tuh. Walaupun badannya deket, tapi hatinya kagak deket. Kalau sedang deket sama suami enak.
Enggak usah minta aja suami otomatis tuh ngasih pagi-pagi nih buat belanja. Enggak usah banyak-banyak ya. 1 juta aja ya, cukup enggak? Bu. Kalau suami sedang coba kalau sedang enggak, pikirannya enggak deket, hatinya enggak deket, boro-boro 1 juta. 50.000 aja kagak keluar-keluar tuh. Allahu Akbar. Oleh karena itu para hadirin yang dimuliakan Allah, kenapa kita harus bertaubat? Karena kita ini sudah jauh dari Allah. Itu yang pertama. Yang nomor 2, karena perintah Allah. Walaupun orang itu sudah baik sekalipun, tetap harus wajib taubat. Kayaknya kita kan jarang maksiat. Kata siapa? Mungkin enggak maksiat dari aspek yang umum-umum, ya Bu ya, enggak minum minuman khamr, enggak madat, enggak madon, enggak maling, enggak. Tapi sering kita lupa kepada Allah. Maka sekalipun orang baik, tetap wajib taubat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiap hari tidak kurang bertaubat kepada Allah, tidak kurang dari 100 kali. Nabi kita, padahal Nabi kita ini enggak punya dosa. Andaikan berbuat dosa, andaikan ini langsung akan diampuni oleh Allah. Tapi Nabi tiap hari tidak kurang 100 kali taubat kepada Allah. Dan yang namanya taubat, bapak-bapak, ibu-ibu, tajibut taubatu alal faur. Kewajiban taubat itu seketika, enggak boleh ditunda. Kayaknya gua taubatnya nanti aja deh kalau udah umur 40 tahun. Saya mau taubat kalau sudah umur 45 tahun. Saya mau taubat kalau umur kita sudah 50 tahun. Iya, kalau masih hidup. Ya Bu ya, kita nggak ada yang tahu umur kita sampai berapa sih kontrak kita di dunia. Nah, jadi kewajiban taubat itu pertama harus seketika, nggak boleh ditunda-tunda. Yang nomor 2, kewajiban taubat itu harus dilakukan terus-menerus. Maksudnya terus-menerus, tiap hari, tiap waktu, tiap saat kita harus taubat. Jangan begini, kan minggu kemarin udah taubat kita, masa taubat lagi? Memang perintah itu ada kalanya kewajibannya seumur hidup sekali, seperti kewajiban haji ya. Haji itu cuma sekali yang wajib, enggak harus terus-menerus walaupun duitnya banyak. Mendingan kalau punya duit banyak, yang sudah haji dibuat sodako yang lain daripada dibuat antri pergi haji. Kenapa? Memberikan kesempatan orang lain yang belum menunaikan ibadah haji. Ini haji 10 kali, ada yang tiap tahun pergi haji, mentang-mentang duitnya banyak. Sehingga panggilannya begini, Abdul Qadir. Hajinya 10 kali,
Nah, kewajiban haji cuman sekali. Tapi ada perintah yang kewajibannya terus menerus, enggak hanya sekali. Misalnya sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu jangan ngomong, kan gue kemarin udah sholat 5 waktu, sekarang istirahat dong, besok baru mau sholat lagi. Kagak begitu, terus menerus. Nah, perintah taubat, kewajiban taubat itu terus menerus. Enggak boleh hanya sekedar sebulan sekali aja taubat kita. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, orang yang melakukan taubat itu bisa diterima manakala mempunyai beberapa persyaratan. Jadi tidak sembarang taubat, Bu, tapi ada syaratnya. Yang pertama apa? Yang pertama, ini syarat yang pokok, yaitu an-nadam, adanya penyesalan. Nyesel. Apa, Bu? Nyesel. An-nadam itu secara bahasa maknanya tawajju'ul qalbi, menderitanya hati. Kenapa menderitanya hati? Karena an-nadam, ya, itu salah satu proses ibarat penyakit. Ini saya menggunakan istilah Imam Ghazali, dosa itu penyakit, Pak. Sebentar, Pak. Saya di Jakarta Islamic Center ini. Iya, nanti setengah jam lagi ya. Lagi kuliah duha ini. Ya, jalan. Dari Wali Songo. Dari SBY. Mohon maaf, ini saya angkat. Saya pikir jadwal ceramah di Wali Songo. Biasanya juga kuliah duha. Wali Songo Kuitang, ya Bu ya. An-nadam itu artinya tadi apa, Bu? Penderitaan hati atau penyesalan tadi. Kenapa menderita hatinya? Karena menurut Imam Ghazali yang namanya dosa ini penyakit. Cuma kita nggak pernah merasa kalau kita ini orang yang berpenyakitan. Ya, Pak ya. Kalau kita ini mencret, kita ini flu, kita langsung ke dokter merasa diri kita ini nggak sehat. Tapi kalau kita ini banyak salahnya, banyak dosanya, ada nggak orang yang ngaku dia sedang sakit? Ada nggak, Bu? Jadi sebetulnya orang semakin banyak dosa, itu semakin banyak penyakitnya. Tapi rata-rata nggak mau pada ngaku kalau dirinya sakit. Sekarang itu orang ngakunya pada benar semua. Walaupun sudah di depan hakim, diperiksa KPK, masih ngaku bener, Pak. Merasa enggak salah. Padahal sudah di depan hakim, udah diperiksa. Wah, tetap aja ngaku bener. Allahu Akbar. Nah, karena dosa ini penyakit, maka taubat itu adalah obatnya. Salah satu obat yang harus diminum adalah namanya an-nadam tadi, penyesalan. Maka ketika obat itu diminum,
maka seakan-akan merasa menderita, nyeri, Pak. Ini obat. Misalnya ini obat. Pahit nggak, Bu? Obat ini pahit. Obat enak, bukan obat itu. Orang yang sedang minum obat biasanya nggak enak. Tapi walaupun pahit, insya Allah ada manfaatnya. Maka ketika orang sakit diobati, kita ada luka aja di kaki itu, Pak, ya. Lalu dikasih obat perih, ya. Kadang-kadang nangis, kalau nggak tahan itu nangis. Nangis itu bukan dibuat-buat, emang sakit. Aduh, nangis. Sama dengan orang yang taubat ketika dalam pengobatannya, di antaranya adalah an-nadam, maka akibat nyesel itu biasanya mengeluarkan air mata. Ibu-ibu malam-malam bangun, taubat minta ampun kepada Allah. Ya Allah, saya ini banyak salah, ya Allah. Banyak maksiat kepada Engkau, ya Allah. Hampir tiap saat kita ini berbuat salah, dosa kepada Engkau, ya Allah. Ampuni segala dosa kami, ya Allah. Ini kadang-kadang otomatis meneteskan air mata. Hatinya perih. Tetapi kalau sudah nangis, alhamdulillah semuanya plong, enak rasanya. Maka orang yang bangun malam minta ampun kepada Allah, insya Allah hatinya plong, hatinya merasa enak. Karena apa? Penyakitnya insya Allah akan sembuh. Tetapi kalau orang itu nggak pernah diobati, terus dipelihara penyakitnya, Allahu Akbar, satu saat akan kronis. Apalagi kalau penyakitnya itu udah terlalu banyak numpuk gitu, Bu, ya. Begitu mau menghadap kepada Allah, Masya Allah sakitnya luar biasa. Itu baru orang merasakan betul-betul orang yang sering maksiat kepada Allah. Nanti dia akan merasakan ketika sakaratul maut. Sudah dosanya banyak, pikirannya nggak pernah terkait dengan akhirat, yang dipikirin duit melulu. Masih mau mati aja masih nanyakan duitnya kemana. Itu yang narik-narik, yang mestinya roh ini akan lepas gampang gitu, ya. Tapi gara-gara kita banyak dosa, Masya Allah sakitnya minta ampun. Nah, oleh karena itu ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, salah satu syarat seseorang itu bertaubat kepada Allah harus adanya rasa penyesalan. Ada yang pernah umroh atau haji, Bu? Insya Allah sebagian, Bu, ya. Yang belum, mudah-mudahan tahun depan berangkat haji semua. Udah bayar apa belum? Kok aminnya kenceng ini? Daftar belum, aminnya kenceng. Amin. Enggak apa-apalah. Itu orang yang umroh, ya. Orang yang berangkat haji. Begitu datang, kan kita semua ini yang baru datang bawa dosa seabrak-abrak itu, ya.
Maka tawaf yang pertama itu pecicilan, Pak. Ya. Namanya orang sedang menderita. Banyak dosa sedang proses pengobatan. Maka pecicilan tawafnya itu. Tapi beda ketika orang udah seminggu di sana, setengah bulan, lalu kemudian tawaf, udah beda itu. Pelan-pelan, tawaf lagi, nggak ada saling berebut itu. Tenang, berhenti, jalan lagi. Walaupun berdesak-desakan, tenang. Tapi kalau baru pertama kesenggol orang, mencicil, orang aja itu lagi beringas, itu bisa dilihat, Pak. Nah, yang nomor 2 syaratnya lagi adalah alla ya'uda ilaiha fi zamanin mustaqbalin, tidak mengulangi lagi, ya, perbuatan yang sama pada masa-masa yang akan datang. Taubat. Hari ini maksiat, besok taubat, besok sama ngelakuin yang sama. Makanya itu ada istilah taubat sambel. Merasa kapok, makan pedes, besok lagi makan. Lah. Yang nomor 3 al-iqla', adanya keseriusan untuk mencabut minal ma'asi, dari maksiat. Itu kalau salahnya kepada Allah. Kalau salahnya kepada sesama manusia, ibu-ibu, bapak-bapak, lebih berat lagi, Pak. Kalau salahnya kepada manusia, maka kewajiban atau syarat taubat yang berikutnya adalah al-istihlal, yaitu minta halal. Minta halal ini yang berat. Kalau salahnya dengan etika masih lumayan. Pak, saya punya salah sama bapak. Udahlah, nggak usah diomongin kesalahannya, nggak apa-apa, karena itu etika. Sebab kalau diomongin, yang diminta maaf bisa lebih marah. Misalnya begini, Pak, saya minta maaf Pak ya, kemarin itu saya ngomongin bapak begini-begini, bapak kagak bener, bapak, oh tambah marah itu kan. Yang berat kalau kaitannya ini berupa tanggung jawab. Misalnya apa? Korupsi. Tidak hanya sekedar minta halal, tetapi duitnya itu harus dikembalikan dulu. Enak aja taubat gara-gara korupsi, cuma minta maaf, ngomong, duitnya dikantongin. Apalagi kalau korupsinya miliaran, dikasih hukuman cuma 2 tahun. Aduh, kerja 2 tahun dapat 2 miliar nggak, Pak? Kira-kira suami ya kerja 2 tahun dapat 2 miliar nggak tuh? Waduh, boro-boro 2 miliar. Mau beli rumah aja nunggu ngumpulin duit, itu kerja 15 tahun baru bisa beli rumah. Kalau 2 miliar dapat berapa rumah tuh? Kalau di belakang situ bisa dapat 4 ya, Bu ya. Lah enak aja. 2 miliar cuma 2 tahun, ada yang setahun setengah, ada setahun 3 bulan. Besok-besok pada ngulangi lagi nanti. Itu harus dikembalikan dulu tuh. Enak aja. Nah, itu diantaranya ya, Bu ya. Jadi dari mulai pengertian ya, kapan sekarang waktu, kapan tobat itu diterima.
Taubat kita ini akan diterima sepanjang waktu, kecuali dua. Pertama, ketika orang itu sedang sakaratul maut itu, udah itu di stop tuh, udah mau mati baru taubat. Tuh. Yang nomor dua, ketika matahari terbit dari sebelah barat, artinya mau udah nggak boleh lagi, udah nggak diterima lagi itu. Tetapi selain itu, kapan saja dosa segede apapun, insya Allah Allah akan ampuni segala dosa-dosanya. Jangankan dosa yang biasa saja. Dalam salah satu hadis, ada orang yang pernah membunuh 99 orang. Tanya sama gurunya, Pak Guru, saya ini pernah membunuh orang 99, saya mau tobat, kira-kira tobat saya diterima apa tidak? Enak aja, kagak katanya. Udah membunuh orang 9 kok mau taubat. Daripada kagak diterima, langsung aja dibunuh sekalian. 100 orang. Nanya lagi sama Pak Ustadz, Pak Ustadz, saya ini mau taubat tapi dosa saya banyak. Dosa kamu apa? Pernah bunuh 100 orang. Kira-kira dosa saya diterima apa enggak? Tenang aja, Allah Maha Pengampun. Anda dosanya akan diampuni oleh Allah kalau betul-betul taubat yang benar. Tapi dikasih saran, kalau bisa kamu pindah dari tempat ini ke tempat yang lain. Kenapa? Kalau kamu masih ada di tempat ini, temannya ini sama-sama nggak benernya, Pak. Banyak orang yang sudah benar, tapi gara-gara bergaul di tempat yang nggak benar, jadi nggak benar. Banyak anak-anak ini pada kena narkoba karena lingkungannya, temannya pada narkoba. Maka milih teman itu harus benar. Akhirnya udahlah, dikasih saran, kamu pindah. Oh, pindah ke tempat yang lain. Begitu pindah, di tengah jalan tahu-tahu meninggal. Akhirnya 2 malaikat, yang malaikat rahmat dan malaikat azab ini ribut, Pak. Kata malaikat rahmat mau bawa ke surga ini bagian saya nih. Walaupun jelek-jelek begini udah tobat nih. Tatonya banyak, tukang minum, tapi udah tobat. Maka ini hak saya, akan saya bawa ke surga. Kata malaikat azab, enak aja loh. Dia ini udah pernah bunuh 100 orang. Dia baru tobat, tapi belum pernah melaksanakan yang baik, baru mau pindah tempat katanya. Malaikat juga ribut juga. Bagian berebut kapling, Pak. Kalau kita ini berebut, apa ribut, Pak? Berebut warisan, ribut. Berebut pembagian hadiah, ribut. Pembagian kerudung, karena ada caleg datang, ada yang nggak dapat, ribut. Nah, malaikat ini 2 malaikat beradu argumentasi. Akhirnya ada malaikat lain yang nengah-nengahin. Udah, daripada lo ribut, sekarang diukur aja nih. Kalau ini jaraknya dekat sono, tempat yang dia mau datangi, maka ini haknya malaikat rahmat ini masuk surga. Tapi kalau jauh ke sono, bawa aja ke neraka. Akhirnya diukur. Nah, setelah diukur, Allah ya
menggeser itu tempatnya supaya dekat dengan tempat yang dekat dengan malaikat rahmat. Alhamdulillah. Orang yang membunuh 100 tadi ya, akhirnya karena taubat dosanya diampuni oleh Allah dan dia punya hak untuk masuk surga.